Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai file uploading bagian kedua, di mana nanti pada sesi kali ini kita akan membuat sebuah fitur yang akan kita gunakan untuk mengubah file yang kemarin telah kita upload. Nah, nanti kita akan menambahkan fitur file uploading di dalam form ubah data kita. Oke, sekarang kita langsung saja kita buka project toko buku kita ke dalam VS Code, lalu kita jalankan aplikasi kita. Oke, sekarang kita jalankan aplikasi kita. Kita buka terminal, Ctrl backtick, lalu kita jalankan PHP Spark Serve. Sekarang servernya sudah jalan. Kita buka aplikasi kita ke dalam browser. Nah, ini adalah aplikasi toko buku kita. Kita ke pengelolaan data buku, kita ke form tambah data. Nah, kemarin kita sudah berhasil membuat fitur atau field untuk inputan file uploading di dalam form tambah data kita. Kemarin untuk image yang berhasil kita upload, kita simpan di dalam folder img yang ada di direktori public. Kita ke direktori public. Nah, di sini ada folder img. Nah, kemarin untuk image atau gambar yang berhasil kita upload akan kita simpan di sini. Nah, sekarang kita akan menambahkan fitur untuk mengubah file gambar atau file cover yang kemarin telah kita upload. Nah, sebelum itu kita akan menampilkan gambar yang kemarin telah kita upload itu ke dalam list tabel ini ya. Nanti masing-masing list buku ini ada gambar covernya. Nah, nanti kita akan menambahkan satu kolom di sini untuk menampilkan gambar covernya. Untuk menambahkan kolom baru, kita buka saja ke list data buku kita, yaitu di file index.php. Kita ke view, lalu kita ke book, lalu kita ke index.php. Ini untuk terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Lalu untuk sidebarnya kita sembunyikan saja, Ctrl B. Ini adalah script index.php kita. Nah, di sini kita tambahkan satu kolom baru untuk menampilkan cover buku kita. Kita akan tambahkan sebelum judul ya. Jadi kita tambahkan di sini, kita enter. Kita gunakan TH untuk membuat tabel headnya. Lalu di sini kita tuliskan yaitu cover. Lalu di bodinya, sebelum title ini atau sebelum judul ini, kita tambahkan satu kolom baru, yaitu menggunakan TD. Nah, untuk menampilkan gambar, kita gunakan yaitu tag img. Nah, untuk tag img ini, kita gunakan source-nya adalah, yang pertama, kita akses folder di mana cover kita itu disimpan. Kemarin kita menyimpannya ada di folder img. Lalu kemudian kita akses nama filenya. Nah, untuk nama filenya kemarin telah kita simpan di kolom yang namanya cover ya. Kita coba aja buka phpMyAdmin kita. Localhost /phpMyAdmin. Kita ke database toko buku, lalu kita ke tabel book. Nah, di dalam tabel book ini kemarin untuk cover-cover itu kita simpan di dalam kolom cover ini. Untuk kolom cover ini berarti dia menyimpan nama file dari covernya. Nah, di dalam source ini nama filenya kita akses yaitu kolom cover. php Ctrl spasi $value, lalu kita akses cover. Oke, ini kita simpan dulu. Lalu kita coba refresh list data buku kita. Ini kita refresh. Nah, ini ya, data buku yang memiliki cover, dia akan menampilkan data bukunya ini ya. Nah, ini terlalu besar, mungkin bisa kita kecilkan saja. Nah, untuk memperkecilnya, kita bisa gunakan atribut width. Kita atur lebar gambarnya adalah mungkin 100
px atau 100 pixel. Kita simpan, lalu kita coba refresh list bukunya. Kita refresh. Nah ini ya, ini untuk list bukunya sudah ada gambar covernya. Oke, ini ada 2 list buku yang belum memiliki cover. Nah ini bisa kita set saja untuk 2 list buku ini dengan covernya itu adalah default. Kita langsung set saja di tabel booknya. Kita ke PHP My Admin lagi, ke tabel book. Lalu untuk yang pertama adalah mencari cahaya ya. Covernya kita set default.png. Kita kopikan, kita enter saja. Lalu yang kedua adalah hujan tanpa pelangi. Ini kita double klik saja, lalu kita pastekan default.png kita. Lalu kita enter. Nah sekarang kita kembali ke list bukunya, kemudian kita refresh. Nah maka untuk 2 list buku ini, untuk covernya sudah default. Nah ini untuk tombol aksinya dia agak ke bawah ya, karena untuk lebarnya itu kurang. Jadi karena lebarnya kurang, jadi untuk tombolnya ini dia muncul di bawahnya ini. Tapi sebenarnya tidak masalah ya. Atau jika ingin rapi, kita hilangkan salah satu kolom yang ada di sini. Mungkin kita hilangkan saja kolom stoknya. Nah ini untuk kolom stok bisa kita hilangkan saja, kita hapus. Lalu untuk yang di body juga kita hapus kolom stoknya. Kita simpan. Lalu kita refresh list buku kita. Nah sekarang untuk tombolnya sudah rapi ya. Nah kita sudah berhasil menampilkan cover buku di dalam list data buku kita. Nah sekarang coba kita ke detail ya. Kita pilih salah satu saja. Nah ini kemarin kan kita untuk covernya ini dia masih nembak langsung ya, nembak langsung berupa link. Nah sekarang kita akan menyesuaikan cover buku ini sesuai dengan isi dari cover yang dimiliki oleh buku tersebut. Nah sekarang kita kembali ke VS Code-nya. Kita buka file detail.php. Nah di dalam detail.php ini ada tag image source ini, ada tag img ini. Kita tekan Alt Z biar codingannya rapi. Nah ini untuk source-nya ini kita ganti sama seperti yang ada di list data buku tadi. Ini kita hapus saja. Lalu kita ganti /img, yaitu folder img yang ada di public. Kemudian kita akses nama file covernya. Karena data yang kita kirimkan ke dalam halaman detail ini semuanya ada di dalam data book. Oleh karena itu kita gunakan php echo, yaitu kita ketik saja php kontrol spasi, lalu tuliskan data book. Nah, di sini kita akses cover. Kita simpan. Lalu kita kembali ke browsernya. Kita refresh halaman detail ini. Oke, seperti ini ya. Mungkin tidak ada perubahan karena kebetulan untuk image-nya sama ya. Nah, sekarang kita kembali saja. Nah, kita coba buka detail yang default ini. Kita klik detail, maka untuk gambar covernya ini adalah gambar default karena dia belum memiliki cover. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa menampilkan gambar covernya itu di dalam list bukunya maupun di dalam detailnya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk mengubah cover buku tersebut. Nah, nanti untuk fungsi ubahnya kita satukan dengan form ubah yang pernah kita buat. Nah, di form ubah ini kita dapat klik di tombol ubah ini. Nah, nanti sama seperti form tambah buku, kita dapat menambahkan satu field baru untuk upload file cover kita. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code-nya, kita buka file edit.php. Nah, ini adalah file edit.php. Untuk lebih cepat, kita kopikan saja file uploading yang kemarin telah kita buat di file create.php-nya. Cover ini bisa kita kopikan segini, tekan Ctrl C untuk copy, lalu kita kembali ke file edit-nya. Nah, kita terapkan sama, yaitu sebelum stok. Kita cari stok. Nah, ini ya. Ini untuk stok, berarti kita tambahkan di atas stok ini.
Ini kita enter, lalu kita paste saja dengan tekan Ctrl V. Oke, kita tekan Alt Z biar rapi. Untuk sidebarnya mungkin bisa kita close saja biar lebih lebar, kita tekan Ctrl B. Nah, ini ya untuk covernya. Sekarang ini kita simpan, lalu kita refresh form ubah buku kita. Kita kembali ke browser, form ubah buku kita refresh. Nah, sekarang untuk covernya sudah ada datanya. Nah, sekarang kita akan menampilkan cover yang lamanya itu di dalam preview ini ya. Mungkin untuk lebih jelas, kita ubah buku yang sudah memiliki cover. Kita kembali ke list buku. Nah, kita gunakan yang nomor 3 ini ya, yang habis gelap terbitlah terang, kita ubah. Nah, di sini harusnya kan dia menampilkan cover dari bukunya ya. Nah, ini kita set saja di bagian image preview ini. Nah, di sini nanti kita akan mengganti untuk nama filenya ini. Nah, jika sudah ada covernya, maka untuk nama filenya ini sesuai dengan nama yang tersimpan di dalam kolom cover di tabel book. Nah, jika belum ada covernya, maka untuk nama filenya ini adalah default.png. Nah, di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini untuk default.png-nya bisa kita cut. Nah, di sini kita lakukan pengecekan, kita gunakan saja php echo, yaitu kita ketikkan php Ctrl spasi enter. Nah, di sini kita akses covernya itu menggunakan result ya. Karena untuk nilai data buku yang dikirimkan ke form ubah itu melalui array result. Maka dari itu di sini kita gunakan result. Lalu kita akses cover. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu apakah covernya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini artinya cover tidak sama dengan 0 itu berarti dia ada covernya. Nah, jika ada covernya, berarti nanti dia menggunakan result cover. Jika tidak, untuk covernya menggunakan default.png. Jadi semoga paham ya. Saya ulangi lagi. Nah, di sini akan lakukan pengecekan. Nah, nanti dia akan mengecek apakah isi dari kolom cover yang ada di dalam database itu 0 atau tidak. Nah, jika tidak 0, ini artinya tidak sama dengan 0. Nah, jika tidak sama dengan 0, itu berarti untuk nama filenya akan mengakses file yang tersimpan di dalam kolom cover. Nah, jika 0, kita gunakan nama filenya itu default.png. Ini kita simpan saja. Lalu kita coba refresh form ubah data buku kita. Nah, sekarang untuk covernya sudah sesuai dengan nama filenya ya. Nah, mungkin kita kembali ke list buku. Kita coba ubah data buku yang belum memiliki cover. Contohnya di sini adalah mencari cahaya 2. Kita ubah. Nah, karena dia belum memiliki cover, nah di sini dia untuk covernya adalah default. Kemudian jika kita pilih covernya, mungkin kita gunakan image yang lain. Nah, misal ini ya. Nah, maka dia sudah tampil previewnya. Nah, tapi di sini dia belum bisa nyimpen ya. Karena kita belum menambahkan fitur uploading di dalam fungsi update-nya. Nah, sekarang kita ke fungsi update-nya untuk menambahkan uploading filenya. Tapi sebelum itu, di tag form-nya kita tambahkan satu atribut untuk menangkap inputan berupa file. Yaitu kemarin kita di sini tambahkan entity type, yaitu multipart form data. Kita simpan, lalu kita buka controller book ke fungsi update-nya. Kita munculkan lagi sidebar-nya, Ctrl B, lalu kita buka controller, lalu ke book.php. Kita sembunyikan lagi sidebar-nya. Nah, sekarang kita ke fungsi update-nya. Nah, di bawah sini kita akan menangkap gambar cover yang kita upload.
lalu kita simpan di dalam tabel book. Nah, untuk menangkap file image-nya atau file covernya itu sama seperti yang ada di fungsi save. Nah, sekarang kita ke fungsi save saja, kita kopikan saja script untuk mendapatkan cover yang ada di form inputan. Nah, ini untuk fungsi save-nya. Nah, ini script untuk mendapatkan covernya. Ini bisa kita copy saja, Ctrl C. Lalu kita kembali ke fungsi update-nya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini adalah script untuk mendapatkan file cover. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk nama inputan filenya adalah cover, sama seperti di form edit. Untuk nama inputannya adalah cover. Sama ya. Lalu kita akan melakukan pengecekan apakah form kita itu nanti ada file atau gambar yang diinput atau tidak. Jika tidak ada, nanti untuk nama filenya kita set default.png. Jika ada, untuk nama filenya kita set yaitu dengan menggunakan random. Nanti akan di-generate langsung oleh CI-nya. Nah, kemudian kita pindahkan covernya itu ke folder img. Dengan nama file yang nanti kita set untuk gambarnya adalah nama file yang sudah kita set menggunakan random name ini. Nah, di sini untuk nama filenya yang default.png ini sama seperti yang di save ini ya. Sama seperti yang ada di fungsi save ini. Karena namanya sama, mungkin kita bisa buat sekali saja, lalu kita bisa panggil di dalam kedua fungsi tersebut. Nah, mungkin untuk default nama covernya bisa kita buat di dalam construct, di dalam construct ini ya, atau di dalam base controller. Nah, jika di dalam construct mungkin bisa kita tambahkan di sini yaitu private. Kita buat sebuah private variable ya, dengan nama default img misalnya. Lalu untuk default img ini kita set di dalam construct-nya. Karena default img adalah variabel yang ada di luar fungsi, maka untuk mengaksesnya kita gunakan this, yaitu underscore default img sama dengan, nah, nama defaultnya tadi apa, yaitu default.png. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan this default img ini saja. Ini bisa kita copy, lalu kita ke fungsi save, kita gantikan default png-nya ini dengan this default png tadi. Nah, seperti ini. Nah, hal ini juga berlaku untuk fungsi update-nya. Kita gantikan saja untuk nama filenya menggunakan variabel default img. Oke, kita simpan. Nah, lalu di dalam fungsi save ini kita juga tambahkan, jangan lupa kita tambahkan yaitu untuk covernya. Untuk cover yang akan kita simpan yaitu dengan namanya telah kita set di name file. Nah, jadi untuk name file ini adalah ini ya. Untuk nama covernya sudah kita set di variabel name file ini. Lalu variabel name file ini kita masukkan di dalam penyimpanannya agar nama file ini bisa disimpan di dalam kolom cover. Oke, mungkin seperti itu. Kita coba fungsi update-nya ini apakah berjalan atau belum. Kita simpan, lalu kita kembali ke browser, tinggal kita refresh saja. Nah, ini untuk covernya masih default. Sekarang kita coba upload file gambar untuk covernya. Nah, seperti ini misalnya, lalu kita coba simpan. Data berhasil diperbarui. Nah, sekarang untuk mencari cahaya, yang sebelumnya dia default, sekarang sudah ada gambarnya. Mungkin bisa kita ubah juga. Nah, sekarang kita ke folder img-nya, kita buka sidebar-nya, Ctrl B. Kita ke folder public, ke folder img. Oke, untuk nama filenya ini ya. Ini untuk nama cover dari data buku dengan judul Mencari Cahaya 2. Nah, mungkin bisa kita ubah untuk covernya. Kita kembali ke browsernya. Nah, kita bisa ubah lagi.
Kita pilih gambarnya, mungkin gambarnya ini ya. Lalu kita coba simpan. Data berhasil diperbarui, untuk covernya sudah diperbarui ya. Nah, sekarang kita coba cek di dalam folder IMG-nya. Nah, ini untuk covernya ini masih ada ya. Nah, yang kita inginkan adalah ketika kita mengganti covernya, maka cover yang lama itu akan terhapus. Nah, jika seperti ini, maka lama-kelamaan file cover ini akan menjadi file sampah karena tidak kita gunakan, tapi nanti lama-kelamaan bisa memenuhi space directory kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengganti covernya itu dengan yang baru, maka yang lama akan kita hapus. Nah, mungkin ini bisa kita hapus saja secara manual. Nah, sekarang untuk menghapus gambar lamanya, kita ada sedikit penambahan di dalam fungsi update-nya. Nah, kita tambahkan setelah file covernya itu kita pindahkan ke folder IMG ini. Nah, sebelum kita menuliskan script ini, kita harus tahu terlebih dahulu nama dari file cover lamanya. Nah, di sini di fungsi update ini kita sudah memiliki databook lama. Jadi ini bisa kita gunakan. Nah, mungkin kita bisa membuat yaitu variabel file cover lama. Nah, untuk isi file cover lama ini kita peroleh dari databook lama. Nah, yang akan kita akses adalah covernya. Seperti ini. Nah, jika cover lamanya sudah kita dapatkan, lalu kita gunakan unlink untuk menghapus gambarnya. Nah, gambarnya itu tadi ada di folder IMG, yaitu kemudian dengan nama filenya adalah file cover lama. Seperti ini. Tapi di sini ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Karena di sini nanti akan menghapus file cover, maka untuk cover yang namanya default, maka nanti file default.png-nya akan terhapus. Nah, kita tidak ingin menghapus default.png tersebut. Maka dari itu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Sebelum kita menggunakan script unlink, kita lakukan pengecekan menggunakan if. Kita cek yaitu apakah file cover lama tidak sama dengan this default png, default img. Nah, seperti ini ya. Ini kita simpan saja. Nah, nanti file cover lama ini akan dicek apakah nama file cover lamanya ini sama dengan nama default image-nya atau bukan. Jika sama, maka file covernya yang default.png tidak akan terhapus. Tapi jika tidak sama, maka untuk nama file cover lamanya akan terhapus. Oke, kita coba saja. Ini kita simpan. Lalu kita kembali ke list data bukunya. Kita akan mengubah cover ini. Kita ubah saja. Nah, kita coba cari cover yang baru. Mungkin gambar gunungan ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu di folder public image-nya. Nah, ini gambarnya masih ada. Nah, seharusnya setelah kita menyimpan data buku ini, setelah kita menyimpan perubahan ini, maka untuk file cover ini akan terhapus. Oke, sekarang kita coba simpan saja. Oh, ada error di sini. Errornya apa? Errornya adalah no such file or directory. Oh, kita kelebihan ini ya. Seharusnya di depan sini tidak ada slash-nya. Oke, kita simpan. Lalu kita coba refresh saja. Nah, sudah berhasil. Untuk covernya sudah diganti. Sekarang kita ke public IMG-nya. Nah, sekarang untuk gambar wayang tadi sudah tidak ada ya. Nah, di sini tapi dia double image karena tadi kita mengalami error. Nah, mungkin bisa kita hapus salah satu. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk nama filenya itu apa.
nama filenya itu yang belakangnya 2120. Nah ini ya 2120D, berarti ini yang dipakai, berarti yang sebelumnya ini kita hapus saja. Oke, sekarang kita coba ubah lagi ya untuk covernya. Yang sebelumnya ini kita ubah ke gambar lain. Kita tekan ubah lagi, lalu kita cari gambarnya, mungkin gambarnya komputer ini saja, lalu kita simpan. Sudah berhasil. Kita cek di public IMG, gambarnya sudah masuk. Nah, gambar yang sebelumnya sudah terhapus. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika yang default, kita coba ubah yang default. Seharusnya jika default, berarti untuk file default ini nanti harusnya dia tidak terhapus ya. Kita coba tambahkan image. Kita gunakan ini saja yang tadi, lalu kita simpan. Nah, covernya sudah diganti. Kita cek public IMG-nya. Nah, defaultnya masih ada, sedangkan yang baru sudah dimasukkan. Nah, seandainya jika default.png ini terhapus, maka untuk yang gambar default ini nanti dia akan error. Seperti itu. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk hapusnya ya. Jika kita menghapus buku, maka untuk covernya itu seharusnya terhapus dari directory. Kita tambahkan script unlink tadi di dalam fungsi delete-nya. Kita kembali ke controller book. Kita ke fungsi delete ini. Nah, sebelum return ini, kita tambahkan fungsi unlink, di mana kita akan menghapus gambar dari folder image. Lalu dengan namanya apa nih? Nah, di sini kan belum ada data buku lamanya ya. Nah, oleh karena itu kita kopikan saja. Ini ya, data buku lama kita kopikan dari fungsi update ini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini di dalam fungsi delete. Lalu di sini kita get, yaitu file cover lama, sama seperti tadi. Kita peroleh dari data book lama, lalu kita get covernya. Lalu untuk unlink ini kita gunakan file cover lama. Sebelum kita unlink, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk pengecekannya kita copy saja. Ini ya, kita kopikan saja ini. Kita Ctrl C, lalu kita pastekan saja di sini. Oke, ini masih error. Ini harusnya slug, sedangkan untuk delete ini dia getnya berdasarkan ID. Oke, ini kita ubah saja ya. Kita gunakan where, lalu kita dapatkan yang book ID-nya sama dengan $ID, lalu kita ambil nilai yang pertama menggunakan first, seperti ini. Oh, ini kurung buka. Oke, seharusnya sudah bisa ya. Ini kita simpan. Lalu sekarang kita coba hapus data bukunya. Kita akan menghapus data buku yang ini ya, yang Dragon Ball. Harusnya cover buku ini sudah berkurang 1. Nah, di sini kita cek di public IMG-nya. Untuk cover yang berupa buku ini ada 1, 2, 3, 4. Oh, sepertinya ada 4 ya. Sepertinya di sini kelebihan 1. Nanti kita coba hapus salah satunya ya. Nah, kita coba cek terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan, lalu open image in new tab. Nah, di sini dia namanya ini ya. Lalu yang kedua ini namanya, belakangnya ada WP semua. Lalu yang Dragon Ball ini PNG, berarti yang WP ada 2 dan yang terakhir adalah PNG. Ini WP, 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 berarti kelebihan 1 WP. Lalu yang kita hapus WP-nya, yang kita gunakan yang belakangnya ada 8 source dan
F4, F4, lalu ini 8 source, berarti ini tidak digunakan ya, ini kita hapus saja. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita coba refresh saja, apakah kita salah menghapus atau tidak. Nah, masih muncul ya, berarti kita tidak salah menghapus tadi. Nah, sekarang kita coba hapus yang Dragon Ball ini ya. Seharusnya untuk gambarnya nanti berkurang 1. Kita hapus, kita oke. Data berhasil dihapus. Nah, sekarang kita coba lihat. Untuk gambar bukunya ada 1, 2. Nah, hanya 2 ya, berarti sudah berhasil terhapus. Mungkin bisa kita coba lagi yang gambarnya wayang ini kita hapus saja. Harusnya gambar wayang sudah tidak ada lagi. Ini gambar buku, gambar komputer. Gambar wayangnya sudah tidak ada ya. Oke, berarti ketika kita menghapus data buku, file covernya sudah berhasil terhapus dari direktori. Nah, tapi tadi kita melewatkan satu hal, yaitu ketika kita ubah ini, kita belum menambahkan validasinya ini ya. Kita kembali ke fungsi update-nya. Nah, di sini kita tambahkan validasi untuk image-nya. Kita kopikan saja dari fungsi save-nya ya. Untuk validasi image cover-nya, kita copy saja, Ctrl C, lalu kita ke update. Nah, di sini kita paste-kan saja. Oke, kita simpan, lalu kita coba refresh ya. Nah, mungkin kita masukkan yang bukan gambar. Mungkin Excel ini ya. Lalu kita simpan. Nah, yang dipilih bukan gambar. Oke, berarti sudah sesuai ya. Sekarang coba kita masukkan gambar. Kita simpan. Nah, sudah berhasil masuk ya. Oke, teman-teman, ini untuk file uploading bagian keduanya. Jadi, tadi kita sudah menampilkan file covernya yang sudah tersimpan di dalam tabel book, ke dalam list buku dan juga detailnya. Lalu kita sudah membuat fungsi untuk mengubah file cover tersebut. Selanjutnya kita tadi juga sudah membuat ketika kita mengubah cover buku maupun menghapus buku, maka cover lamanya itu sudah terhapus dari direktori. Mungkin materi pada sesi kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.